Saya akan sedikit memaparkan materi tentang semangat beribadah dengan meyakini adanya hari akhir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Francisca Retnasari dari kelas 12 TKJ dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia. Alasan disebut hari akhir karena tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. Iman kepada hari akhir mengandung arti meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menghadapi datangnya hari akhir, dibutuhkan keimanan yang kuat. Orang yang tidak meyakini akan terjadinya hari kiamat termasuk golongan orang yang tidak sempurna imannya. Maka itu, sebagai umat Islam harus percaya dan meyakini bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Adapun jenis-jenis kiamat yaitu A. Kiamat sukro. Kiamat sukro atau kiamat kecil merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini. Semua makhluk hidup yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian. Selain peristiwa kematian, kiamat sukro juga bisa berupa musibah bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, gelombang panas, badai tropis, tornado, wabah penyakit, kebakaran, badai salju, dan tsunami. Kiamat sugro atau kiamat kecil ini perlu diwaspadai karena bisa datang kapan saja, di mana saja, bahkan mungkin sudah ada dekat atau di sekitar kita. Dan yang kedua yaitu B. Kiamat kubro atau kiamat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan kapan kiamat kubro itu akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menggambarkan peristiwa kiamat dalam beberapa firman-Nya sebagai berikut. 1. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali yang pertama, lalu semua makhluk akan mati, kecuali yang dikehendaki tetap hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 68. 2. Langit menjadi terpecah belah seperti dijelaskan dalam surat Al-Muzammil ayat 18. 3. Manusia menjadi seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung seperti buku yang dihambur-hamburkan sebagaimana tertuang dalam surat Al-Qari'ah ayat 4-5. 4. Terjadi goncangan yang sangat dahsyat dan bumi mengeluarkan beban yang berat sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zalzalah ayat 1-2. 5. Langit terbelah dan bumi diratakan sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Insyiqaq ayat 1-3. 6. Langit terbelah, bintang jatuh berserakan, lautan meluap, kuburan dibongkar seperti dijelaskan dalam surat Al-Infitar ayat 1-4. 7. Matahari digulung, bintang berjatuhan, gunung dihancurkan, unta yang bunting tidak diperdulikan, binatang liar dikumpulkan, lautan meluap sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Takwir ayat 1-6. 8. Mata terbelalak karena ketakutan, bulan yang hilang cahayanya, matahari dan bulan dikumpulkan sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qiyamah ayat 7-9. 9. Guncangan yang sangat besar sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 1-2. 10. Bumi dan gunung berguncang, gunung-gunung menjadi tumpukan pasir yang berterbangan sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Muzammil ayat 14. 11. Manusia datang berkelompok-kelompok, dibukanya beberapa pintu langit, dan gunung-gunung menjadi fata morgana sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Naba ayat 18-20. Selanjutnya yaitu tanda-tanda datangnya hari akhir. Tanda-tanda datangnya hari akhir yaitu 1. Keluarnya Dajjal yang mengajak manusia menuju jalan yang sesat. 2. Keluarnya Al-Mahdi yang menegakkan keadilan. 3. Turunnya Nabi Isa bin Maryam. 4. Munculnya awan hitam. 5. Keluarnya binatang melata pada pagi hari. 6. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir, meyakini hari akhir merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Pasalnya, terdapat sejumlah hikmah yang diperoleh bagi umat muslim yang melaksanakannya. Berikut ini beberapa hikmah beriman kepada hari akhir yaitu 1. Bersikap mawas diri. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, umat muslim tidak boleh berperilaku semena-mena dan mengikuti semua hawa nafsu kita. 2. Rendah hati dan tidak sombong. Sehebat apapun manusia dan setinggi apapun jabatannya, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kesadaran untuk taat beribadah. Surga dan neraka adalah tempat tinggal manusia di alam akhirat. Surga sebagai balasan amal baik yang disediakan bagi hambanya yang bertakwa, sedangkan neraka sebagai balasan amal buruk yang disediakan hambanya yang durhaka.
4. Bertanggung jawab. Pada hari akhir, manusia akan diminta bertanggungjawaban atas segala perbuatan di dunia. Itu artinya manusia harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan di dunia, serta mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar atau sekecil apapun amal perbuatan, manusia pasti akan mendapatkan balasannya di akhirat nanti. Sekian penyampaian materi yang bisa saya sampaikan mengenai pendidikan agama Islam. Saya ucapkan terima kasih.